Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 5 tahun. Ayo siap gojekan meneh. Nah, bagaimana ceritanya kok 5 tahun nggak bertemu tapi ayo siap gojekan lagi? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan besok yang antara Persis dan PSIS Semarang ini, ya ini adalah pertandingan yang menurut pandanganku yang kami tunggu-tunggu dan saya tunggu-tunggu. Nah, tanggal 21 ini pertandingan yang krusial juga. Dalam arti kedua tim ini sudah lama tidak bertemu, bahkan 5 tahun terakhir 2017 mereka ketemu. Nah, mereka ketemu bahkan ya apa ya, kalau ketemu apa turnamen-turnamen Polda Jateng dan lain-lain ya itu di luar ya. Ini ketemu lagi sama-sama sudah di Liga 1. Padahal waktu itu waktu Persis masih di Liga 2 tahun 2021 kemarin apa itu disewor oleh salah satu dengkot PSIS Semarang. Wah, juara Liga 2, juara Liga 1. Nah, akhirnya Persis Solo sudah kembali lagi di Liga 1. Nah, kedua tim ini akhirnya dipertemukan sama-sama di Liga 1 meski bukan turnamen Liga 1 atau turnamen resmi ya. Ini hanya apa ya, uji coba pramusim, Piala Presiden pramusim lah ibaratnya seperti itu. Ya, aroma-aroma dari kedua supporter sudah mulai terlihat ya. Mereka sudah saling tebar lempar apa sewor apa ece-ecenan di Twitter ya, mereka sudah saling ibaratkan mengejek-ejek satu sama lain ya. Itu hal yang wajar dilakukan oleh supporter Semarang dan Solo. Nanti bahkan lebih ekstrimnya lagi pas waktu hari H ataupun H-1 itu pasti wah di sosmed sudah tidak bisa dikondisikan lagi ya. Mereka pasti saling-saling ejek, saling lempar apa ya, yang satu ngece ini, yang satu ngece ini. Bahkan seperti ece-ecenan lah. Mereka bahkan 5 tahun tidak bertemu ya, mungkin kangen juga antara derby Jateng. Saya harapkan besok tanggal 21 saya juga bisa hadir di sana lagi, juga bisa dapat tiket lagi. Kabarnya memang tiket ya juga cukup sulit juga ya kalau besok itu ya, karena mungkin derby Jateng juga, jadi ya tiket susah. Semoga saya juga dapat tiketnya. Menurut pandanganmu, Cuk, untuk kondisi kedua tim saat ini, PSIS dengan segala bintangnya, Persis Solo malah justru klubnya ini malah biasa-biasa aja. Menurut pandanganmu gimana ini? Ya, kalau untuk PSIS pemain asingnya sudah teruji karena memang PSIS merekrut pemain ini sudah terbukti di Liga 1 musim lalu. Marokawa di Persebaya dan Fortes di Arema. Sedangkan untuk Persis Solo pemain asingnya belum teruji karena kebanyakan baru saja berada di Indonesia untuk pertama kalinya, kecuali Aaron Evan ya. Tapi kalau untuk pemain lokalnya kualitasnya sama, John. Ini skuad Persis juga bagus, skuad PSIS juga bagus untuk skuad lokalnya. Tapi yang minusnya itu Persis di pemain asingnya. Ini yang perlu Jackson F. Tiago antisipasi ya, dari terutama Marokawa dan Fortes ini kan wah iki ning ngarep gawang ya ngawu-ngawu loh. Jadi ya nanti Fabiano itu perlu menjaga ketat lah ya, terutama si Fortes ini. Ya betul sekali ya. Kalau untuk kemampuan pemain asing PSIS saat ini tidak bisa diragukan lagi. Bahkan lawan Persita 6-1 wah ngasak tenan ini PSIS. Ya saya harapkan bisa stabil ya, penampilan seperti itu bisa stabil. Walaupun memang PSIS sendiri ini baru merekrut pelatih ya, H-2 atau H-3 ya. Kemarin PSIS itu merekrut pelatih barunya, baru didatangkan, ibaratkan seperti itu. Tetapi dari segi permainan sendiri PSIS Semarang ini langsung nyetel ataupun bisa langsung klop lah, ibaratkan seperti itu ya. Bahkan bisa membantai Persita 6-1, itu cukup skor yang cukup meyakinkan juga. Dan itu juga apa ya, waspada juga Persis Solo nantinya. Ya memang apa ya, dulu kan kalau di Piala Presiden tahun lalu itu PSIS ini itu apa ya, terkenal pemain mudanya. Orbitanya itu selalu jadi bintang seperti Arhan, Dewangga itu menjadi bintang lah, ibaratkan
kan dulu pernah saya bikin konten Arsenalnya Indonesia ya PSIS ini, karena memang orbitanya itu selalu bagus-bagus dan top. Wah, akhirnya tahun ini PSIS mungkin ya apa itu ya tenanan lah, mungkin wah seramain-main lah kalau itu. Nah, kalau yang mengejutkan itu memang dari Persisolo ya. Persisolo sendiri Liga 2 banyak pemain bintang seperti Beto Gonçalves dan ya masih banyak lagi bintang-bintangnya. Tapi perekrutan Liga 1 tahun ini mereka terlihat landai, bahkan cuma merekrut bintangnya ya Samsul Arif, itu bintang dari Persebaya ya. Itu lagi bagus-bagusnya langsung direkrut oleh Persisolo. Tapi penampilan kemarin belum terlihat juga ya waktu lawan PSS Sleman. Bahkan terlihat biasa saja permainannya gitu loh. Ya mungkin karena masih belum terlalu kompak atau belum terlalu klop atau gimana, saya juga kurang tahu. Saya harapkan besok pertandingan besok tanggal 21 itu iso guayeng lah. Ojo sampai PSIS malah bantai Persis ning kandange dhewe. Tapi pun juga sama, ojo sampai Persis yo bantai PSIS. Bosok baju nganggo pemain nom bisa bantai pemain-pemain top, bah, seperti itu. Itu yang ditakutkan juga. Saya harapkan ya kedua tim ini besok itu bisa bertanding sehat, dan seperti itu. Kalau untuk supporternya ya mungkin ini reuni ya, bahkan itu terakhir ketemu ya mungkin Polda Jateng Cup itu ya, Polda Jateng Cup atau Liga ya, atau divisi utama ya waktu itu ya. Nah itu kedua supporter ini pasti terjadi bentrokan, itu pasti kedua supporter ini ketika bertemu bentrok gitu terus, Bas. Tapi kedua supporter ini selalu dibolehkan hadir satu sama lain oleh pihak panpel atau pihak keamanan, itu dibolehkan hadir ya. Memang karena apa ya? Mereka itu setelah bentrok dan setelah pertandingan itu ya wes biasa wae gitu, konconan meneh gitu. Kadang memang seperti itu ya. Kadang ada yang awe kesana kemari memang dikawal ataupun diberi apa ya, mungkin sambut jamuan dan lain-lain ya, seperti itu. Ya itu yang menguatkan kedua supporter ini sebenarnya. Kalau dari sisi rivalitas kedua supporter ini, Cuk, menurut pendapatmu aja gimana ini? Kedua supporter ini kan juga saling bentrok dan pasti boleh hadir dan lain-lain, ini gimana menurut pendapatmu? Kalau dibilang rivalitas supporter tidak lah, John. Soalnya para apa ya hitungannya pengurus atau petinggi atau orang yang penting di tubuh supporter Semarang dan supporter Solo itu saling bersahabat. Jadi nggak mungkin kalau rivalitas pasti saling benci, saling. Tapi ini mereka itu ya konconan lah ya. Dan di lapangan itu terlihat seperti musuhan itu karena memang ini tradisi supporter PSIS dan Persis Solo. Mereka itu 90 menit full teror, 90 menit cyber. Nah ini, jadi mungkin kalau orang yang baru saja nonton bola atau gimana melihat, wah ini pasti musuhan, wah ini terjadi rivalitas. Padahal enggak, ini gojekan ala Semarang Solo. Jadi tolong dimaklumi. Ya betul sekali ya, mereka itu memang gojekannya seperti itu. Jadi jangan kaget ketika nanti di lapangan ataupun di stadion itu terjadi apa ya, ibaratkan ece-ecenan terus yo, bahkan kok ngecenya atas banget ya. Memang rivalitas 90 menit ala supporter Solo dan Semarang memang seperti itu ya dari dulu, bahkan apa ya, saling teror ya. Mungkin ada terjadi gesekan sedikit ya, itu memang hal yang wajar karena memang kedua supporter ini pasti tensinya tinggi. Kalau tensi tinggi pasti ya juga supporternya tensinya ya tinggi, sama aja gitu. Nggak hanya pemain, jadi supporter juga bisa bertensi tinggi, sama aja seperti itu. Ya itu seperti kejadian seperti Persis dan PSS kemarin ya. Jadi jangan apa ya, baper ibaratnya seperti itu. Ojo baper nek DC nih Sleman Football Eleven dan lain-lain ya, jangan baper gitu. Ibaratnya itu cuman apa, teror 90 menit aja. Ketika selesai itu ya wis gitu, kita menghargai. Bahkan mereka menyanyikan anthem, menyanyikan lagu kebanggaan mereka, ya wis pasti mereka itu juga diam dan menghargai dan memberi aplaus. Bahkan ya, satu stadion memberi aplaus terhadap Sleman fans yang pada waktu itu hadir. Ya rivalitas sepak bola Jateng dan DIY memang seperti itu ya. Ya jangan kaget ya. Kalau sering nonton Arema, Persebaya, Persija, Persib dan lain-lain, mungkin rivalitas mereka itu memang benar-benar wah cukup berbahaya, ekstrim juga ya bisa dibilang kan seperti itu ya. Tapi kalau di sini yo sebatas cuma ece-ecenan gitu aja.
Nah, misal kalau Persija dan Arema itu bertemu, pasti kan di dalam stadion kalian taunya cuma adem ayem, penak, supporteran bisa berdampingan dan lain-lain. Supporter Solo Semarang juga bisa berdampingan, tetapi dampingan tersebut itu yo ece-ecenan gitu. Iso ece-ecenan, iso bales-balesan cen yo, pokok aneh lah ibaratnya. Tapi di luar dari itu mereka tetap saudara lah, ibaratnya mereka tetap yo wes konconan meneh, bolonan meneh, bahkan mereka itu minum bareng. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.